Sekarang kerja apa-apa harus pakai otak, badan, hati harus kuat, disuruh bisa desain logo, jadi kuli juga, hati dimain-mainin sama bos, kayak... John, kerjaan kamu gimana? Deadline-nya 1 jam lagi nih. Ini pak, lagi saya buat. Oh, kalau gitu kamu taruh di sini ya ke gudang. Lah, kan ke gudang jauh pak. Udah, nggak apa-apa. Nanti gue tambahin waktu deadline-nya. Oke pak. Nah, gue lakuin tuh kerjaan angkat barang. Udah berarti kayak 1 karung beras gede, plus jaraknya udah habis setengah jam buat nyampe ke gudangnya doang. Terus baliknya butuh setengah jamnya lagi. Pas gue balik, John, logonya udah selesai belum? Belum pak, saya baru balik. Lah, lu ngapain aja? Dan ini semua gue lakuin dengan gaji yang di bawah UMR. Bahkan tiap kali gue bangun pagi-pagi, terus gue ngaca, cuma lihat diri gue ini adalah badut di kantor. Kerjaan dulu mah gak butuh skill sebaik ini. Asalkan badan lu kuat, bisa angkat galon bolak-balik 10 kali naik tangga aja, udah dapat gaji yang cukup buat kebutuhan sehari-hari. Gara-gara semuanya tuh serba murah, plus berkualitas. Kayak permen kis dulu aja, 100 perak dapat 3 biji. Atau nggak panci mie aja, harga cebannya bisa tahan 5 tahun ke atas. Tapi negatifnya itu zaman dulu sering banget banyak yang lembur. Bisa-bisa 12 jam buat kerjaan di pabrik doang. Terus gue lihat-lihat ya, kerjaan itu berubah drastis banget pas munculnya teknologi internet dan handphone. Kayak telepon diganti sama HP, buku diganti sama internet. Tetapi gue lihat ada satu kerjaan yang nggak tahu berpengaruh sama teknologi. Bahkan ya, kerjaannya sekarang masih bertahan dari tahun 2000 sampai tahun 2025. Padahal kerjaan cuma gitu-gitu doang. Yaitu tukang parkir. Ini kerjaan yang paling mantap. Sekitar tahun 2005 sampai tahun 2010, 1000 per kendaraan. Sekarang naik gaji, bayarnya 2000. Apalagi di Jakarta. Nih, kerjaan gue ya, kadang-kadang ada 1 bulan sekali disuruh bantu kirim barang dari Tangerang sampai ke Jakarta. Dan itu habisin waktu 2 jam lebih. Pas gue udah selesai sama kerjaan gue, terus mau keluar, boom, langsung ditagih sama tukang parkir. Goceng dari samping. Emang hebat ya. Dan yang lebih mantapnya lagi, syarat masuk kerja cuma butuh kelulusan sampai SD aja udah cukup. Bahkan nggak usah sekolahnya juga boleh, asalkan badan lu kuat sama cuacanya udah oke. Lalu rata-rata gaji tukang parkir Jakarta Indomaret, gue baca-baca di berita, bisa sampai 5 juta per bulan. Lebih besar daripada abang-abang Gojek. Gajinya 3 juta per bulan, parah banget. Udah bisa nyanyiin gaji anak UMR. Pantesan aja ya, banyak yang nggak pinter di Indo. Kerjaannya nungguin kendaraan masuk sama keluar, terus tiba-tiba datang kayak setan dari belakang atau nggak samping, langsung ditagih. Ya, menurut gue ada sisi positifnya ini kerjaan. Kalau banyak motor atau mobil datang ke tempat kan, bakalan dirapin sama dia. Mirip-miripnya lagi main game ikan parkiran mobil. Tapi, apa faedahnya? Tukang parkir di Indomaret. Biasanya mah kendaraan di situ mah cuma kurang dari 10 biji. Kalau kerjaan gue sekarang dipecat, mungkin ini bakal jadi backup plan gue kali ya. Ngomong-ngomong tentang kerjaan zaman sekarang, pasti ada namanya teman kerja di tempat kerja. Di kantor gue ada nih, teman kerja yang bikin gue kesel plus repotin. Pertama, si Toak berjalan. Apa-apa? Nih Toak ngomongnya teriak mulu. Ketawanya paling aneh. Lagi senyum giginya ada lobang. Waktu gue nanyain dia soal gigi lobangnya, dia bisa ngasih gue 500 kata dalam 1 menit. Udah kayak ChatGPT. Selesai soal jelaskan apa itu bom atom. Minimal 500 kata atau lebih. Dan dia suka banget ngomongin dari drama Korea, peliharaan dia, orang yang lagi garuk kaki, sampai abang-abang siomay aja lewat nih ngomongin sama dia. Bahkan ini semua baru pemanasan buat tim buat dia. Momen paling parahnya waktu bos selesai marahin dia. Dan dia baru balik ke kantor, si Toak langsung keluarin ultimate ke semua orang ke di ruangan. Teman kerja lainnya susah fokus gara-gara dia ngomong mulu sampai 1 jam lebih plus non-stop. Bahkan gue bilang aja udah kayak rapper Sekoji, bedanya isi liriknya komplainan doang. Kedua, Linda si nenek hina. Nih nenek suka bohongin siapa aja. Dari abang siomay sampai ke kantor. Sifat nih nenek paling banget suka sama reputasi. Dia pernah bilang ke gue, dulu nenek itu pernah jalan-jalan ke luar negeri kayak Amerika. Dan saya punya tanah 1 hektar di Kalimantan. Padahal nenek cuma tamat sekolah SD doang loh. Siapa yang bisa kayak nenek? Dan si Linda kalau mau kerja apa-apa sering lupa jawabannya. Kalau udah lupa, tiba-tiba dia bisa bikin kerjanya sendiri. Anggap aja situasinya gini. Pertama, gue minta dia masukin data ke server. Habis 10 menit, gue balik, nanyain dia, udah selesai atau belum? Dia malah baca email. Terus ngomong, nenek udah selesai baca email laporan? Ya, ini alasan kerjaan gue makin nambah banyak.
Kalau sifat teman kerja zaman dulu, rata-rata suka sombongin pengetahuan yang besar. Kayak gue udah tahu kok semua rute jalan ke Jakarta, atau enggak, orang yang lagi jalan-jalan kaki aja, dia kenal sama orang itu. Gara-gara suka sombong gini, teman kerja dulu suka jadi orang yang sok tahu tentang apa aja. Kalau kondisi dia nggak tahu sama sekali tentang jalan atau orang lain, dia bakal langsung ngada-ngada di tempat, biar kelihatan kayak orang yang bisa dipercaya sama bisa diandalin. Intinya, dia bangga banget jadi abang Google. Soalnya, dulu itu internet susah diakses. Makanya, dia bangga jadi gudang informasi. Ini kalau orang yang suka bohong udah dianggap orang yang paling pintar di kantor. Dulunya juga bos itu kebanyakan tegas dan kaku. Kelihatan banget dah perbedaan bos sama karyawan. Dari mukanya serius sampai baju yang rapi, kelihatan banget aura bosnya. Kalau karyawan mah pakai baju rapi aja nggak ada auranya dan mukanya terlalu polos. Paling miripnya bandingin muka Eren di AOT. Dan gue baca-baca di internet, bos dulu itu lebih suka lihat proses kerja. Banyak yang di internet bilang, bosnya itu suka liatin terus cara kerja karyawan. Jadinya itu kayak guru les selalu liatin murid yang lagi kerjain tugas. Kalau ada yang salah, langsung dimarahin di tempat. Sama, bos dulu itu suka banget jokes bapak-bapak. Tiap kali lagi istirahat, bosnya pasti bilang, apa bahasa Inggrisnya ikan sapu-sapu? Nggak tahu pak, cleaning service, Kalau bos zaman sekarang nggak kayak gitu mindsetnya dan nggak ada jokes bapak-bapak. Gue lihat-lihat bos zaman sekarang pakai bahasa yang friendly banget, sama pakai baju yang penting enak aja dipakai. Plus mukanya kagak serius. Jadi bosnya itu punya skill pasif buat menyamar jadi karyawan di kantor. Ada nih kejadian di mana customer anggap gue itu bos di kantor, padahal bos gue itu di sebelah lagi makan pop mie. Mungkin ya gara-gara penampilan gue lebih rapi daripada si bos. Tapi kalau di perusahaan lagi ada masalah, keluar dah aura bosnya, langsung disuruh terus-terusan karyawannya, nggak pakai berhenti. Sampai jam pulang kantor, semua karyawan tiba-tiba hilang, baru berhenti. Emang parah bos zaman sekarang. Tapi ya, waktu karyawannya lagi istirahat dan gak ada bos, karyawannya masih tetap kerja aja. Gue pernah nih, sering dapat kondisi kayak gini. Udah waktunya istirahat, duar, muncul tiba-tiba pesanan barang dari perusahaan. Ada 2 atau 3 mobil box datang bareng-barengan. Itu situasi perut gue udah lapar, badan lemes, asal mau gue naik. Terus gue tanyain ke kurir, ada berapa banyak barang? Abang kurirnya ngomong, 1 mobil box ada 5 kardus dan 3 karung. Makin lemes lagi perut gue denger gituan. Udah buka kunci pintu repot banget. Gara-gara gantungan kunci itu ada 10 kunci lebih. Dan karena perut gue lagi dipukul asam lambung dan lapar, aura brensel gue minus 10.000. Aslinya gue mau cancelin aja, tapi gue kasihan sama kurir si cepat dan JNE-nya udah datang. Jadi ya dengan tekad yang kuat dan sedikit rasa kasihan, gue menahan ini semua. Terus kerjaan yang paling enak itu fasilitasnya. Kopi gratis, makanan siang gratis, dan obat sakit kepala gratis setiap harinya. Zaman sekarang, fasilitas pabrik besar gitu ada yang siapin makanan siang gratis. Tapi sayangnya, pabrik besar gak banyak yang ngelakuin ginian. Rata-rata mah yang pasti ada yang cuma siapin gelas, bungkusan kopi plus air panas. Gue akuin loh, orang Indo gila banget sama kopi. Dari pagi sampai sore aja minum kopi mulu. Pantasan aja orang Indo banyak yang adalah tinggi. Dan menurut pengalaman gue di kantor, orang-orang suka loh minum tolak angin. 1 box aja isi 12 biji. 1 minggu aja hilang semuanya. Udah kayak minum air putih. Gue ngerasa zaman dulu kopi itu masih ada aja. Cuman yang bikin bedanya, obatnya pada suka minum jamu plus Oki Jelly Drink. Gue nggak tahu ya, ini sehat atau enggak sama sekali. So, pertanyaan kerjaan yang mana yang lebih bagus? Yang dulu atau yang sekarang? Kalau menurut gue, dulu itu lebih enak. Karena kerjaan dulu cuma banting tulang doang. Zaman sekarang mah nggak dibanting tulang doang, tapi dihancurin sampai habis. Otak diperas sampai kering, hati dimainin jadi badut. Jiwa harusnya di alam mimpi, malah disedot sama perusahaan.